Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pagi siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pendapat dan argumen saya terkait dengan video mosi yang telah dikirimkan. Dalam video tersebut, pembicara telah mengusulkan mosi yang berfokus pada pentingnya peran dan juga tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Setelah saya kaji lebih lagi, argumen utamanya didasari pada 3 poin penting. Yang pertama adalah argumen prinsipil. Pemerintah memiliki kontrak sosial kepada masyarakat yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah wajib untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka masing-masing warga, seluruh warga dapat memiliki hak yang sama untuk merasakan kesejahteraan yang adil dan merata. Kemudian yang kedua ada argumen praktis. Sistem meritokrasi saat ini mekanismenya kurang jelas, tidak jelas. Jadi menghasilkan kandidat yang tidak berkualitas dan juga tingkat apatisme masyarakat meningkat. Yang ketiga ada argumen terkait mekanisme. Jadi pembicara menyimpulkan bahwa apatisme politik bisa menimbulkan ketidakstabilan dan juga ekstremisme, dan mekanisme yang diusulkan akan membangun kembali kepercayaan publik terhadap politik di Indonesia. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan argumen kontra saya terhadap mosi tersebut. Yang pertama ada terkait dengan efektivitas ujian kompetensi. Menurut kami, ujian tertulis dengan pemahaman teoritis seperti contoh sosiologi, kemudian ada hukum, dan lain sebagainya, ekonomi, itu tidak menjamin seorang politisi akan menjadi seorang pemimpin yang efektif, akan menjadi pemimpin yang baik dan hebat. Mengapa? Karena pemahaman teoritis ini seringkali berbeda dengan kemampuan praktis dalam membuat keputusan, dalam kemampuan untuk berkomunikasi kepada rakyat, perasaan empati kepada rakyat seperti itu. Dan kadang keterampilan seperti inilah yang seringkali tidak bisa ditemukan, tidak bisa diukur melalui ujian tertulis. Kemudian argumen yang kedua ada apatisme politik sebagai gejala dan bukan penyebab. Sekali lagi saya tekankan, apatisme politik sebagai gejala dan bukan penyebab. Apatisme politik mungkin bukan disebabkan oleh kandidat yang tidak berkualitas, melainkan disebabkan oleh faktor-faktor sistematik yang lebih besar, seperti contohnya korupsi, kemudian ketidaksetaraan ekonomi, ataupun kegagalan lembaga-lembaga negara. Dan mekanisme yang diusulkan hanya berfokus kepada memperbaiki kandidat, namun tidak menyeluruh, tidak menyentuh akar-akar masalah yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya pada sistem politik secara keseluruhan di Indonesia. Tanpa mengatasi korupsi ataupun ketidaksetaraan ekonomi, proses seleksi kandidat mungkin tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada argumen saya pagi siang hari ini. Video tersebut menyajikan sebuah mosi yang menarik, didukung oleh argumen-argumen yang tersusun rapi, terutama terkait dengan perlunya akuntabilitas dan juga kompetensi di dalam politik. Pembicara berhasil mengidentifikasi masalah utama, yaitu apatisme politik yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap politik. Namun, argumen kontra menunjukkan bahwa implementasi dari mekanisme tersebut dapat menimbulkan masalah baru yang tidak kalah kompleks. Ujian kompetensi mungkin tidak mengukur kepemimpinan yang sesungguhnya. Selain itu, mosi tersebut cenderung menyederhanakan masalah apatisme politik, seolah-olah penyebabnya hanya terletak pada kualitas kandidatnya. Padahal faktor-faktor sistemik yang lebih luas seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi itu juga mempengaruhi politik di Indonesia dan memiliki peran penting. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.